PKK yang ada di Kota Semarang. Nah, ketemu lagi di podcast perdana Tim Penggerak Kota Semarang. Kali ini saya bersama dengan sosok yang luar biasa, penggerak roda pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK. Hari ini kita sapa dengan hangat. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Ima. Beliau adalah seluruh kader PKK Kota Semarang. Beliau adalah Ketua Tim Penggerak Kota Semarang. Nama lengkap beliau Ibu Insinyur Lis Iswar Aminuddin MSI, dan biasa disapa Bulis begitu Ibu, sapaan akrabnya. Nah Ibu, seperti kita ketahui PKK itu kan sangat melekat di hati masyarakat. Tapi saya yakin belum banyak yang tahu bagaimana sih sejarah PKK itu. Mungkin Ibu boleh cerita-cerita sedikit terkait dengan sejarah PKK itu. Ya, terima kasih Mbak Ima. Jadi memang PKK itu berdiri dan lahir itu di Provinsi Jawa Tengah. Ya, khususnya memang berada di Kota Semarang ya. Tetapi Provinsi Jawa Tengah pada saat itu dipimpin oleh Ibu Gubernur Ibu Isriati Monadi, di mana beliau ada satu kasus yaitu kelaparan yang ada di Wonosobo, Kwasiokor dulu namanya itu banyak. Itu ternyata diselesaikan oleh segenap kader-kader PKK yang pada waktu itu sudah dibentuk di Jawa Tengah, khususnya di Wonosobo. Alhamdulillah dengan pergerakan PKK itu akhirnya PKK menjadi semakin besar, dan kemudian berlanjut pada saat Ibu Gubernur Ibu Kardinal Soekarno Pak Soekarno menjadi Menteri Dalam Negeri, sehingga kegiatan PKK akhirnya menjadi PKK tingkat nasional. Dan sampai saat ini PKK ini masih bergerak aktif, mengakar sampai masyarakat bawah dan sampai level atas. Itu kelebihan dari PKK saat ini. Sahabat PKK yang tadi disebutkan oleh Bu Lis Iswar, sejarah PKK itu ternyata panjang dan kaya. Kemudian di Kota Semarang sendiri ini Bu Lis dan jajarannya itu kira-kira kapan sih Bu dilantik, dan adakah masa jabatan untuk pengurus Tim Penggerak PKK Kota Semarang? Ya, terima kasih. Jadi memang PKK itu ada masa jabatannya. Memang disesuaikan dengan saat pemilihan kepala daerah ya. Jadi setiap ada kepala daerah baru, tentunya struktur organisasi PKK mengalami perubahan. Karena memang seyogianya PKK itu dipimpin oleh istri dari kepala daerah baru ya. Sehingga masa jabatan untuk PKK saat ini adalah 5 tahunan ya, sesuai dengan jangka waktu pemilihan atau waktu untuk pelaksanaan gubernur, kemudian pelaksanaan di lapangan oleh wali kota ya. Kemudian 5 tahun ini alhamdulillah di Kota Semarang kita sejak dilantik bulan Februari ya, kemudian dilanjutkan dengan eksamen kita di lapangan itu sudah mulai bulan Mei 2025. Insya Allah nanti akan berakhir tahun 2030 ya, sehingga ini kami PKK Kota Semarang ini sudah ada tim yaitu sejumlah kurang lebih 40 yang bergerak aktif untuk menjadi pengurus tingkat Kota Semarang. Di bawah kita dibantu oleh pengurus tingkat kecamatan yang diketuai oleh Ketua Camat, Ibu Tim Penggerak PKK Kecamatan, kemudian juga dibantu oleh Tim Penggerak PKK Kelurahan, di mana Bu Lurah juga sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan. Di samping itu akar kita masih panjang lagi karena ada Ketua Tim Penggerak PKK RT, Ketua Tim Penggerak PKK RW. Di bawah lagi ada Dasar-Wisma. Nah, inilah akar-akar kita di mana kita saling berhubungan untuk merealisasikan kegiatan PKK maupun berbagai macam tugas-tugas kita di mana kita mensukseskan visi-misi dari Ibu Wali Kota Semarang. Baik Ibu, jadi tadi yang disampaikan Ibu adalah bisa dikatakan itu adalah struktur organisasi Tim Penggerak PKK berjenjang ya Bu, dari kota, kecamatan, kemudian di kelurahan. Iya. Kemudian pertanyaan saya lagi Bu, kalau saya dengar-dengar itu kan PKK ada Pokja ya, mungkin sahabat PKK tidak asing dengan namanya Pokja. Mungkin bisa sedikit jelaskan ada berapa Pokja sih Bu di PKK Kota Semarang, dan tugas-tugas masing-masing Pokja itu apa kira-kira? Jadi di pengurus PKK sebenarnya ini sudah sejak lama, mungkin kader-kader PKK sudah mengetahui semuanya ya. Tetapi saat ini memang ada gambaran yang lebih jelas lagi bahwa kita ada 4 pokja Mbak. Pokja 1 tentunya terkait dengan
pembinaan karakter, ya. Kemudian Pokja 2 terkait dengan pemberdayaan ekonomi, ya. Kemudian Pokja 3 itu terkait dengan pangan sandang, ya. Kemudian Pokja 4 itu lebih banyak kesehatan dan lingkungan. Namun demikian keseluruhan program Pokja ini mengacu pada 10 program pokok PKK. Jadi kalau Pokja 1 mungkin lebih konsentrasi di satu program pertama, gotong royong dan sebagainya, ya. Kemudian Pokja 2 mungkin lebih banyak ke arah pendidikan SDM, ya. Kemudian Pokja 3 tadi pangan, ya, sandang. Kemudian Pokja 4 kesehatan dan lingkungan. Jadi memang kita masih melaksanakan 10 program pokok PKK, dan nanti monggo seluruh TPPKK kecamatan kelurahan yang sudah berada di posisi Pokja tentunya juga harus memahami tugasnya masing-masing, dan ini koordinasinya kita setiap bulan. Di Kota Semarang ada koordinasi tingkat kecamatan, kemudian monggo di kecamatan ada koordinasi dengan kelurahan, kelurahan ada koordinasi dengan RW dan RT, dan di situ peran seluruh Pokja harus sinergi, ya, supaya kegiatan atau tujuan yang kita inginkan untuk memenuhi harapan pemerintah Kota Semarang ini bisa bergerak bersama. Kita harus bersatu, ya, untuk mensukseskan programnya dari kita dan Bapak. Baik, ya. Sahabat PKK sepertinya semakin jelas terkait dengan Pokja-Pokja di Kota Semarang. Ada Pokja dan tadi sudah Ibu disampaikan tugas-tugasnya. Kemudian dari beberapa program itu, Bu, kira-kira ada nggak program utama? Boleh Ibu jelasin sedikit, Bu? Ya, saat ini yang kita sedang fokus, Bapak Ibu sekalian, terutama kader-kader PKK, kalau menjadi perhatian kita bersama untuk Pokja 1, yang perlu jadi perhatian adalah adanya kader pendamping keluarga, di mana kader pendamping keluarga ini sudah beberapa kali kita melakukan kegiatan untuk pelatihan kayak paralegal yang baik, kemudian juga pelatihan bagaimana menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan perempuan, kekerasan anak, ya. Itu menjadi pokok perhatian kita. Kenapa? Itu menjadi penting karena kondisi saat ini data yang ada ternyata kekerasan rumah tangga, kekerasan perempuan, kekerasan anak ini meningkat, ya. Peningkatannya cukup tajam, bahkan sehari mungkin ada bisa terjadi 4-5 kasus. PKK tidak akan menyelesaikan permasalahan ini, tetapi PKK tugasnya sebagai fasilitator, penghubung antara masyarakat, kemudian ke pihak kelurahan, kemudian ke pihak UPTD yang mengenai kondisi ini, ya, sehingga ini nanti DP3A, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan nanti kita berkolaborasi, dan setelah nanti mereka mendapatkan pembinaan secara psikolog, itu kita tugasnya PKK juga mendampingi di lapangan, supaya yang bersangkutan itu kembali sehat, ya, kembali normal, kembali tidak merasa bermasalah dan sebagainya, dan yang memang bermasalah hukum akan tersangka. Nah, ini keunggulan daripada Pokja 1, ya. Kemudian kalau Pokja 2, nah ini kami juga ada unggulan lagi, kader-kader PKK kalau menjadi perhatian adalah satu, Pokja 2 itu mengenai pendidikan usia dini. Nah, pendidikan usia dini saat ini perlu menjadi perhatian, terutama kita PKK mempunyai PAUD, ya, data kita ada sekitar 350 PAUD, di mana mereka memang harus dididik supaya anak-anaknya lebih berkarakter, ya, lebih sehat, ya, lebih mandiri, lebih kuat, lebih tangguh, ya. Jadi ada PAUD, kemudian di Pokja 2 juga ada peningkatan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga, UP2K, di mana PKK itu dapat melakukan aktivitas untuk peningkatan keterampilan. Hasil keterampilan itu dijual, ya kan, Mbak? Kemudian dipromosikan di pasarkan, sehingga paling tidak ada pendapatan. Entah itu nanti PKK itu juga sebagai UMKM, PKK juga bisa sebagai catering dan sebagainya, ya, buka warung dan sebagainya. Itu memang merupakan pendampingan dari Pokja 2. Kemudian yang Pokja 3 ini lebih fokus memang di kegiatan pangan, ya, terutama pangan saat ini yang kita saat ini tidak boleh boros pangan. Nah, no boros pangan. Jadi ini harus kita sosialisasikan terus-menerus. Kemudian ada gerakan
kita lagu pon ya, dimana kita harus menanam pohon di lingkungan kita, urban farming dan sebagainya, itu harus kita galakkan. Dan saat ini yang utama Bu Wali menghendaki juga melakukan kegiatan namanya pilah sampah dari rumah. Ini unggulan kita Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah data kita mengenai pilah sampah sudah masuk di SIM PKK. Jadi PKK juga mempunyai digitalisasi pendataan melalui SIM PKK. Ini juga keunggulan dari PKK Kota Semarang. Dan data itu sudah terekam Bapak Ibu sekalian. Data di tempat kami saat itu sudah kelihatan bagaimana ibuku berperan menyetorkan limbah sampahnya, menghitung nilai ekonominya. Dan ini berputar, perputarannya ada nilai ekonomi dari kegiatan pilah sampah. Dan yang terakhir tentunya di Pokja 4 yang keunggulannya saat ini adalah kita sedang mentransformasi posyandu yang sekarang namanya adalah posyandu 6 SPM ya. Posyandu 6 SPM ini nanti yang harus diterapkan di seluruh posyandu yang ada di Kota Semarang. Kota Semarang punya 1630-an posyandu yang saat ini masih terkonsentrasi di masalah kesehatan. Tetapi untuk berikutnya, karena penyelesaian masalah kesehatan tidak hanya di sektor kesehatan tetapi memerlukan dukungan stakeholder terkait, makanya di posyandu harus diterapkan SPM. Nah, SPM itu apa? Mungkin nanti di pertemuan yang berikutnya akan dipertajam, kita jelaskan lebih lanjut apa yang dinamakan posyandu dan SPM. Sehingga monggo sekedar kader PKK, ayo kita bertransformasi ya untuk menjadikan posyandu menjadi lebih berkolaborasi menjadi 6 SPM. Nah, itu keunggulan dari Kota PKK saat ini. Tadi Ibu sudah menyampaikan program-program unggulan, kemudian dari program masing-masing Pokja. Ternyata banyak banget ya Bu. PKK itu tidak hanya mengurusi terkait dengan arisan ternyata ya. Kalau selama ini mungkin mindset masyarakat itu PKK ya arisan. Ternyata dari pangan, pendidikan, kesehatan, sampai sampah itu loh diurusi sama Ibu ini yang PKK sampai sekarang tidak pernah ngegosip. Jadi ini akan buka mindset dari teman-teman dan sahabat PKK bahwa PKK itu sangat luar biasa. Baik Ibu, kalau tadi sudah disampaikan kegiatan-kegiatan di PKK Kota Semarang, boleh nggak Bu sedikit di-spill kegiatan-kegiatan PKK di kecamatan maupun kelurahan atau RT RW? Jelasin sedikit. Jadi memang saat ini kita berterima kasih kepada Ibu Wali Kota Semarang dan Bapak Wakil Wali Kota karena PKK Kota Semarang per November ini akan mendapatkan bantuan operasional PKK tingkat RT maupun tingkat RW. Monggo segenap kader PKK berkolaborasi untuk mensukseskan, memperlancar ya pelaksanaan dari bantuan biaya operasional ini. Sudah ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan, yaitu tolong ditaati ya. Kemudian nanti administrasi yang harus diselesaikan terkait bantuan operasional itu juga harus dipenuhi ya, karena ini sudah menjadi ketetapan. Pemanfaatannya kebetulan yang untuk 3, yaitu 1 untuk jentik-jentik ya, kemudian yang kedua untuk tanaman toga, yang ketiga untuk pilah sampah. Jadi monggo tiga sektor, 3 bidang ini yang harus ditaati di dalam penggunaan biaya operasional PKK. Walaupun sedikit tapi ini sangat bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, tolong nanti kita bersama-sama mensukseskan program ini. Jadi kalau program ini sukses Mbak, insya Allah tahun-tahun depan itu masih akan tetap terus dikucurkan ya. Bahkan kalau itu bagus tentunya akan ada peningkatan, moga-moga saja ya. Ya Ibu Lis, sepertinya yang segmen terakhir ini paling ditunggu ya Bu. Tadi bantuan operasional kelompok PKK RT. Baik Ibu, ini sepertinya pertanyaan terakhir Bu. Ya bukan pertanyaan ya. Saya boleh minta nggak Bu kesan Ibu untuk para kader PKK hebat yang ada di Kota Semarang? Ya, seluruh kader PKK Kota Semarang, monggo kita berguyup rukun, kita tunjukkan bahwa kita mampu berdaya, ya, kita mampu kuat, kita mampu mandiri, ya. Dan seluruh program PKK itu merupakan dasar kita untuk melaksanakan aktivitas kita. Tolong jangan dilupakan seluruh program PKK. Tentunya semuanya untuk menjadikan Kota Semarang semakin sehat, semakin bersih, dan semakin hebat.
Terima kasih Mbak. Ya, baik, sahabat PKK, demikian tadi podcast perdana kita Tim Gerak PKK Kota Semarang dengan Ketua Tim Gerak PKK Kota Semarang Ibu Insinyur Rizky Iswar Aminuddin MSI yang hari ini sudah berkenan. Terima kasih sekali lagi Ibu. Dan semoga podcast ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di podcast kita selanjutnya. Boleh kasih love Ibu? Terima kasih. Terima kasih.